Payung BDP 2F dengan NIM 1901221. Hai Sobat Painter! Sobat Painter sudah tahu belum menanam tanaman kelapa sawit? Ada aturan tanamnya loh. Apa itu? Jadi sebelum tanaman tersebut dipindahkan ke lapangan, tanaman tersebut harus melalui 2 tahapan. Yang pertama yaitu pre-nursery, yang kedua main nursery. Jadi setelah melalui 2 tahapan ini, barulah tanaman tersebut bisa dipindahkan ke lapangan. Tapi di lapangan ada juga loh yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, jarak tanamnya. Jarak tanam yang ideal adalah 8 kali 9 atau 9 kali 9 atau yang sering disebut dengan sistem mata 5. Baru yang kedua yang harus diperhatikan adalah lubang tanamnya. Apa itu lubang tanam dan bagaimana mekanisasinya? Start station ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pembuatan dari lubang tanam tersebut. Tapi sebelum pembuatan lubang tanam, kita harus membuat dulu yang namanya titik pancang dengan cara mendirikan yang namanya kayu atau bambu atau bahkan pelepah dari kelapa sawit tersebut. Dan setelah kita membuat titik pancang, kita juga harus membersihkan area dari sekitaran titik pancang tersebut. Misalnya, ini titik pancang, kan? Jadi sekitaran 1 meter dari sekitaran titik pancang tersebut kita harus membersihkannya, baik dari gulma ataupun dari bebatuan atau bahkan ada yang kayu-kayuan yang bisa merusak area tersebut. Kita harus membersihkannya baik dengan secara manual, yaitu dengan cangkul ataupun parang atau lain sebagainya. Dan juga kita harus misalkan di sekitaran titik pancang ini ada tanahnya yang miring atau bahkan tanahnya gundukan atau bahkan tanahnya ada yang merambas ke bawah, kita juga harus meratakannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membersihkan dari bagian titik pancang tersebut, barulah kita bisa membuat galian dari lubang tanam tersebut. Lubang tanam tersebut kita bisa membuat dengan 2 cara, yaitu mekanis dan manual. Mekanis sendiri kita pasti akan mendapatkan waktu yang lebih cepat karena kita menggunakan mesin. Tapi dengan menggunakan mesin pasti kita akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Yang kedua dengan cara manual. Dengan cara manual pasti kita akan mendapatkan waktu yang sangat lama karena kita menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan menggunakan cangkul. Lubang tanam memiliki standar galian, yaitu 60 x 60 x 60 kedalaman. Ada juga yang membuat 90 x 90 x 60 kedalaman. Kenapa sih tidak dibuat pas-pasan aja dengan besar polybag? Karena jika pas-pasan itu akan merambat pertumbuhan dan perkembangan dari akar yang akan kelapa sawit yang akan masuk nanti. Dan kenapa sih apa bisa kita perbesar aja lubang galian ini? Tentunya bisa, tapi kita juga harus memikirkan waktu dan biaya yang harus kita perlukan untuk galian yang sebesar itu. Nah, ini kan ada yang namanya topsoil, ada yang subsoil. Jadi, yang bagian atas ini adalah topsoil, yang bagian bawah adalah subsoil. Waktu kita membuat galian, bagian topsoil ini kita pindahkan ke atas. Sebelah timur galian. Ini topsoil. Untuk bagian bawah kita pindahkan ke barat lubang tanam. Ini subsoil. Setelah galian ini kita pindahkan, barulah kita setelah itu barulah kita gali. Nah, pas digali, ini ada yang namanya topsoil, ada subsoil. Topsoil itu adalah tanah bagian atas, subsoil tanah bagian bawah. Jadi, pas galian ini topsoilnya dipindahkan ke timur galian. Ini ibaratkan saja ini topsoil. Bagian bawah kita pindahkan ke barat, yaitu subsoil. Nah, setelah ini barulah kita masukkan yang namanya mal. Baru mal yang ini itu bisa terbuat dari besi ataupun kayu.
yaitu fungsinya untuk mengukur kedalaman. Setelah itu habis masukkan mal, barulah kita diamkan lubang tersebut sebanyak 2 minggu. Kalau bisa juga lebih dari 2 minggu. Setelah kita diamkan ya lubang ini selama 2 minggu, barulah kita masukkan yang namanya topsoil sebagian saja ke dalam sini. Jadi misalkan sudah masuk, habis itu kita masukkan pupuk TSP atau SP36 sebanyak 250 gram ke dalam sini. Setelah dimasukkannya, barulah kita masukkan kembali mal yang tingginya kurang lebih 36 cm. Setelah itu, kita masukkannya topsoil dengan SP atau TSP tadi, kita diamkan lagi, barulah kita ambil yang namanya bibit kelapa sawit. Ibaratkan saja ini bibit kelapa sawit. Setelah itu pas udah nyampe, baru kita diamkan lagi selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, barulah kita memasukkan ini ke dalam lubang yang sudah kita masukkan topsoil tadi dan TSP tadi. Tapi sebelum dimasukkannya, lebih baik kita sayat terlebih dahulu bagian bawahnya. Itu kita menyaitnya harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati polybagnya akan rusak. Itu akan mempengaruhi tanaman tersebut, akan merusak tanaman ini. Barulah kita masukkan ini ke dalam lubang tanam ini. Seperti ini contohnya, ibaratkan saja. Setelah masuk, barulah kita masukkan lagi sisa topsoil ini ke dalam lubang tanahnya. Masukkan, baru sisa dari TSP dan SP tadi sebanyak 250 gram lagi, hingga tanah tersebut menjadi setengah dari bagian lubang ini. Setelah setengah, barulah kita masukkan lagi subsoilnya hingga penuh. Setelah penuh, ini barulah kita ratakan kembali, bisa menggunakan cangkul ataupun dengan menggunakan kaki kita. Tapi kita harus juga hati-hati, karena jika tidak hati-hati akan merusak tanahnya dan juga akan merusak tanaman. Jadi kita harus memastikan tanaman tersebut ini harus tetap berdiri tegak. Setelah itu, barulah kita, setelah tanaman ini sudah di atas, ibaratkan saja seperti ini, kita membuatlah yang namanya circle, yaitu dengan jari-jari sebanyak dengan jari-jari 1 meter. Yang di sini fungsinya nanti akan di masa yang akan datang akan kita jadikan sebagai piringan. Kita akan membuat gundukan seperti gundukan tanah menggunakan cangkul di bagian pinggir-pinggiran ini. Jadi setelah itu, yang plastik tadi, sisa plastik polybag tadi kita buat di atas sini, itu gunanya untuk supaya hama tidak merusak tanaman ini, ataupun juga tikus-tikus hama-hama lainnya yang akan merusak tanaman. Jadi beginilah cara pembuatan lubang tanam dan cara menanam bibit kelapa sawit yang sudah dari 2 tahap yang tadi saya jelaskan, yaitu main nursery dan pre nursery. Barulah pindah ke lapangan. Inilah caranya. Baiklah, inilah penjelasan singkat saya mengenai lubang tanam dan cara menanam kelapa sawit yang baik dan yang benar. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya izin mohon maaf. Saya Tarida Sertifikasi Payung BDP 2F dengan NIM 190121, izin pamit. Salam Planters.